Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita selalu memuji menyembah Tuhan karena hadirat Tuhan akan memberikan kekuatan. Hari ini kita akan membahas renungan firman dengan judul Bebas karena Mujizat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 21 sampai 25 yang berbunyi demikian. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Saudara, para rasul memberitakan firman. Tetapi penentang-penentangnya juga banyak. Dan mereka kemudian menangkap para rasul dan memasukkannya ke dalam penjara. Kalau seandainya kita melayani Tuhan dengan tulus, lalu kemudian kita mengalami banyak aniaya, banyak kesulitan, banyak tantangan. Jangan takut, karena sebetulnya kita meneladani Kristus. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bukan hanya punya karunia untuk percaya, tetapi karunia untuk menderita bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kalau hidupmu terlalu aman, nyaman, jangan bilang, oh Tuhan baik banget. Tapi mungkin juga karena saudara dianggap tidak berbahaya bagi iblis, jadi dibiarin aja. Tapi kalau seperti rasul memberitakan firman, mentobatkan orang, oh setan gak suka saudara. Karena ini penghuni neraka bisa dikosongkan, ini pindah semua ke sorga. Makanya mereka mulai mendera umat-umat Tuhan. Tapi umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan tidak akan takut. Saudara, jadi ketika mereka ditangkap dalam penjara, Tuhan melepaskan mereka. Seperti menguap aja saudara, ya. Penjaranya masih terkunci, pengawal masih berjaga-jaga di luar. Ternyata orangnya sudah ada di bait Allah. Karena Tuhan bilang, kamu tetap khotbah. Ya, khotbah gimana Tuhan? Pokoknya aku yang atur. Mereka keluar dari penjara dan ada di bait Allah menyampaikan firman. Tuhan bisa membuat mujizat dengan cara yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita juga harus sadar, tidak semua pelayan Tuhan mengalami mujizat seperti ini. Bisa dikeluarin dari penjara dengan cara yang ajaib. Yohanes Pembaptis hamba Tuhan yang saleh luar biasa. Itu di penjara gak keluar, malah dipenggal saudara. Tapi yang penting dia setia dan Tuhan telah memberikan mahkota kehidupan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Saudara, kenapa para rasul ini dilepaskan dari penjara? Setidaknya supaya mereka tahu Tuhan ada di pihak mereka. Walaupun tantangan kesulitan, selama Tuhan besertai kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Nah, jadi Allah menolong dengan cara mujizat. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah bisa menolong kita dengan cara yang lebih natural, lebih biasa. Misalnya, itu orang-orang Kristen kan dikejar-kejar, wah dianiaya, rasul ditangkap. Tapi kemudian Tuhan pakai seorang Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi namanya Gamaliel yang juga adalah guru Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat kan berguru kepada Gamaliel. Sebab kalau saudara nanti baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 38-39 yang juga akan kita bahas beberapa hari ke depan. Dia berkata begini, jangan bertindak gegabahlah terhadap orang-orang yang memberitakan Injil ini. Biarkan aja mereka, ya. Sebab kalau itu dari manusia akan lenyap. Tapi kalau dari Tuhan, kita tidak bisa melenyapkan orang ini. Lagi pula kalau kita melawan dia, ternyata dia itu memang benar dari Tuhan. Jangan-jangan kita melawan Tuhan. Lalu nasihat ini diterima. Jadi
rasul-rasul itu dibebaskan, tidak ditangkap. Saudara, ini kan cara Tuhan menolong melalui cara yang lebih alamiah, natural. Jadi kalau ada orang apologet lah, wah ditangkap karena dianggap menistakan agama yang lain. Boleh saja pakai pengacara, karena di dalam penjelasan itu semoga hakimnya juga bisa menerima argumentasi mereka. Ya terus terang kita perlu banyak berdoa di Indonesia. Kalau di YouTube itu banyak banget saudara, orang-orang yang jelek-jelekin Kristen, menyalah tafsirkan Alkitab dengan tujuan meremehkan, merendahkan. Nggak ditangkap-tangkap juga tuh saudara. Malah ada orang Kristen yang membela ajaran Kristen karena diserang gitu loh. Menjawab, malah dimasukin penjara. Kita perlu berdoa supaya keadilan ada di Indonesia. Tetapi untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan karena masalah ini, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Nah, jadi pertolongan Tuhan itu bisa lewat mujizat, tapi juga bisa lewat cara yang biasa. Nah ini kita juga prinsipnya bisa gunakan untuk hal yang lain. Kalau saudara sakit, saudara bisa mengharapkan mujizat dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi tidak berarti saudara tidak mau menempuh jalan yang biasa. Saudara harus ke dokter. Oh saya percaya mujizat akan terjadi. Gak usah dokter, gak usah obat. Obat dibuang. Sakitnya tambah parah kadang-kadang. Karena kita harus melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya kalau sakit boleh ke dokter. Salah satu penulis Injil, Lukas itu kan dokter, tabib saudara-saudara. Jadi Tuhan tidak melarang orang ke dokter. Nggak salah makan obat. Walaupun akhirnya Tuhan kan yang menyembuhkan. Olahraga, makanan yang bergizi itu mempercepat proses penyembuhan kita secara alamiah. Lalu dikatakan para rasul setelah dibebaskan oleh malaikat dari penjara, lalu mereka ada di bait Allah untuk memberitakan firman. Mereka nggak kapok saudara, nggak takut, malah makin giat memberitakan Injil. Waduh, ini kalau orang cuma mikirin dirinya sendiri, cuma pikir kenyamanan, nggak mungkin mereka akan melakukan hal yang tampaknya konyol dan nekat itu. Tapi roh mereka bergelora, aku harus memberitakan Injil walaupun aku dianiaya, supaya semua orang diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa percaya kepada Yesus. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ayo cerita tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang kasih Yesus. Cerita kepada orang-orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan. Dia bertobat, nggak bertobat itu terserah dia saudara. Tapi waktu kita bersaksi, kita doa supaya Roh Kudus menjamah hidupnya. Sehingga sama seperti para rasul dipakai Tuhan untuk memberitakan firman, kita juga tetap dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maukah saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kami menjadi orang Kristen tidak selalu enak, nyaman, kadang-kadang ada aniaya. Tetapi Tuhan akan membebaskan kami dengan mujizat-Mu. Tuhan bisa menolong kami dengan cara yang alamiah. Tetapi apapun yang terjadi, kami selalu ingin memberitakan Injil Kristus. Bahkan seperti Paulus, dia di penjara. Tapi ternyata dalam penjara, dia mentobatkan banyak sekali pengawal-pengawal. Membawa Injil sampai ke istana raja. Tuhan, biarlah hati kami selalu cinta kepada Engkau dan firman-Mu. Dan mau menjadi saksi dimanapun kami berada. Berkat-Mu atas umat-Mu yang mengikuti doa pagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.